teman-teman semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Irma dan saya Patricia di Podcast Tanpa Podium. Karena bahagia nggak butuh panggung. Aku lagi bikin panggung. Asik. Aku juga lagi ada spotlight gini karena kayaknya banyak yang lagi nyari panggung. Mari hubungi kami yang Padahal kita juga males ya. Daripada nyari panggung mending bikin panggung. Capek-capek sendiri ya, nggak ngerepotin orang ya. Itu dia pentingnya. Sebenarnya mau nyari panggung dan lain sebagainya itu nggak masalah, tapi jangan ngerepotin orang, jangan ngerugiin orang kali ya. Poinnya di situ. Gitu. Emang apa sih nyari panggung? Tapi sebelum bicara nyari panggung sih, tagline karena bahagia nggak butuh panggung, mengapa? Sampai ada tagline. Kita pernah bahas nggak sih? Pernah, kayaknya kita sudah pernah bahas. Pernah ya, tapi coba ulang lagi. Teman-teman yang baru dengerin sekarang kemana aja. Ada banyak subscriber baru soalnya sih. Ya amin. Jangan lupa bahwa konten ini tetap ada. Orang tuh pikir kita udah ganti konten ke satu ayat saja. Oh enggak, itu tambahan doang. Nanti ada konten baru lagi. Nanti tenang, tunggu saja, tunggu. Tunggu. Sudah disiapkan secara maksimal loh salah ya. Gimana? Karena bahagia nggak butuh panggung. Karena bahagia nggak butuh panggung itu kan memang tagline yang kita punya berkaitan dengan kita punya situasi ya. Karena pada tahun lalu tepatnya tagline itu ada, itu dikarenakan situasi ketika kita sendiri minim pelayanan di podium gitu ya, di mimbar kita gitu ya. Nah, tapi ternyata di tengah-tengah kondisi ketika kita tidak mampu lagi pelayanan di mimbar atau di podium, tapi ternyata toh itu tidak mengurangi sukacita kita, mengurangi bahagia kita untuk kemudian melakukan pelayanan demi pelayanan, baik itu melalui media-media online, contohnya lewat podcast Tanpa Podium ini, dan yang pastinya juga karena bahagia nggak butuh panggung ya. Kita bisa mencari bahagia tanpa kita harus berada pada tempat-tempat tertentu. Jadi ibaratnya nggak dibatasi dengan panggung gitu. Jadi selagi sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan itu tanpa panggung, tanpa cari momen, tapi itu bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan hati kita dan syukur-syukur menjadi berkat buat orang lain. Nah itu udah bahagia yang luar biasa begitu. Soalnya dia tuh kayak mantra jadinya ya. Betul. Sebenarnya kita punya mantranya untuk kegiatan sekitar kita saja dalam pelayanan. Kita sedang nggak mau maksudnya kita sedang tidak terlena dengan situasi, bahkan terbeban dengan situasi yang ada, tapi berusaha membuat sukacita itu sendiri, bahagia itu sendiri dengan menghadirkan podcast Tanpa Podium. Meskipun judulnya Tanpa Podium, tapi ini podiumnya gitulah kira-kira. Ini panggungnya. Tapi kemudian dia jadi kayak sekarang tuh banyak yang pakai itu untuk ya lumayan juga kita punya ini ya, maksudnya menguatkan teman-teman yang lain. Betul. Yang kemudian karena banyak orang yang menggerus, lalu pada akhirnya panggung yang harusnya menjadi panggung dirinya, dia harus punya karya di situ, diambil orang, direbut orang, karena banyak yang cari panggung. Akhirnya ya udahlah, karena bahagia nggak butuh panggung. Kadang kita nggak perlu juga punya podium yang luar biasa megah supaya menunjukkan karya kita. Biasa-biasa aja, sederhana saja, biasa bagi lingkungan terkecil saja kan juga nggak masalah. Kan think globally. Salah ya? Ya benar ya? Iya. Think globally kan, thinknya harus global, act locally kan gitu. Jadi nggak apa-apa. Gitu. Ya. Dan ya itu menariknya kita ini, kita cuma ngobrol berdua lewat podcast Tanpa Podium ya senang aja gitu ya. Maksudnya tanpa harus mengusik orang lain, tanpa harus kita juga teralihkan, kita punya tanggung jawab, itu juga paling penting gitu ya. Dan syukurnya sih selama ini sih tamu-tamu yang kita undang juga bahagia juga ya. Nggak kapok. Kalau gitu, aduh, sampai jatuh. Terlalu semangat Anda ya. Enggak, aku lagi penasaran. Kalau gitu kira-kira sebelum kita bahas cari panggung gitu ya, karena ini kan lagi-lagi heboh-heboh nih ya, banyak yang mau cari panggung nih ya. Panggung hiburan. Panggung hiburan, panggung sandiwara, panggung-panggung lainnya. Sebelum kita bahas definisi lah, hal-hal yang terkait dengan cari panggung, apa-apa saja, ada nggak Usi di dalam minggu ini yang kemudian
Ini orang cari panggung nih, ada pengalaman-pengalaman itu nggak? Kalau kalau dalam minggu ini sih aku nggak ini ya. Cuman kadang-kadang umum aja aku ceritanya ya. Cuman kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman ketika kita sedang mempersiapkan sesuatu, kita melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba orangnya justru yang dinilai itu yang lain gitu. Hmm. Justru dia yang dapat ininya, yang tepuk sorak-sorainya gitu ya. Kok kayaknya yang ngerjain kita ya? Kok kok kayaknya yang punya waktu mengkonsep dan lain sebagainya itu kita gitu ya. Ya beberapa waktu lalu lah, Pet tahu lah. Mm-mm. Apa yang konsepin, yang ngerjain, yang mengumumkan, mendokumentasikan gitu ya. Ini bukan kita mau ini ya, tapi memang artinya kita ketika sesuatu yang kita mau lakukan ya kita niat kerja. Tapi ya itu sorak-sorai bergembiranya ya Hmm. bukan bukan atas Orang yang nama dapat kita. kredit Iya, title-nya, kredit title-nya bukan. kreditnya, aduh. Kreditnya bukan bukan kita, tapi ya itu ya mungkin karena kita juga mikirnya ya udahlah, tapi tetap ada temen yang memang juga notice gitu ya. Mhm. Kok mereka nggak ada yang ini lu ya gitu ya. Mhm. Mhm. Ada juga yang notice. Setidaknya temen yang notice itu justru menjadi menjadi momen untuk aku bilang, oh nggak juga kok, nggak 100% orang nggak ngeh dengan apa yang menjadi karya kita, kontribusi kita. Buktinya juga masih ada juga yang mengerti, bahkan mengakui gitu ya, tanpa kita harus ngotot, lu kok dia sih yang dapat tepuk tangan bukannya gue gitu. Mhm. Dan memang orang-orang kayak gitu tuh ada banget, dan Banget. pada akhirnya seringkali membuat orang resah, Ya, orang-orang yang memang kerja sungguh-sungguh, orang-orang yang bukan berarti kita semua harus ada di panggung, enggak. betul, Memang kadang-kadang kita harus ada di balik layar, betul. di belakang panggung, nggak dipuja-puji orang, Tanpa orang nggak perlu spotlight. tahu juga nggak jadi masalah, nggak di spotlight itu juga nggak jadi masalah. Cuman memang ada hal-hal tertentu yang kita perlu sama-sama belajar, bahwa kalau memang bukan kita yang kerja, ya kita berterima kasih pada mereka yang Ya, mendukung dan bekerja, kan gitu. Kayak misalnya kayak betul. kita selalu bicara soal Jojo Desi meskipun mereka bilang, nggak usah Kak, nggak Iya, jangan diomongin juga nggak apa-apa. disebutin. Enggak, karena kita tahu kalau nggak mereka, emang bakal ada tayangan yang seindah Iya, ini. Kami mah iya. cuma tahu ngomong doang. Kita cuma tahu bikin akun Zoom, Heeh. Bikin ngerekam. kata-katanya, bikin temanya, tapi yang bikin jadi indah ya mereka gitu. Ya, Bahkan kadang-kadang kalau kita bikin flyer bisa, bisa. tapi untuk hal-hal tertentu nggak pede. Des, Iya. Jo, boleh Kalau nggak? Kan gitu enak gitu. Itu orang yang nggak mau cari panggung. Orang yang tahu bahwa kadang-kadang dia ada di panggung, dia juga bisa di belakang panggung. betul. Nah, untuk orang-orang yang cari panggung ini kan meresahkan. Jadi teman-teman perlu ini juga, pasti ada yang relevan ya, ada yang Ya, relate dengan obrolan kita. Karena di dunia kerja, di banget. sekolah, di pelayanan, itu semua orang pasti pernah berjumpa dengan orang-orang yang suka cari panggung. Jangan sampai kita juga. Kayak di Iya. medsos kan viralnya gitu, oh cari panggung nih, panjat sosial lah, pansos. Pansos. Pansos dengan segala hal yang ada gitu ya, supaya dia jadi viral juga, jadi terkenal juga. Tujuannya itu. Padahal Iya, harusnya itu jangan dijadikan tujuan ya, iya. gitu. Bonceng Itu dong ya. bonusnya lah. Itu bonusnya lah. Karyanya yang harus utama. Jangan Betul. namanya doang yang viral. Dia gini gini gini, pada saat suruh kerja, now. Ada pengalaman ya beberapa hari Banget terakhir ini? banget. Jadi, mau ungkapin di sini tuh bisa Ups. bahaya ini. Ups, gitu ya. Tapi ya itu, ada orang-orang yang kemudian, demi namanya diakui, dia Ya, rela. Kayak orang jualan gitu tahu sih? Sama-sama ya, rumah makan, lalu supaya rumah makan sini laku, bilang ya, laku. "Jangan di sana Iya. rame karena pakai, dijilat Oh, genderuwo iya. makanannya." Iya, Buset pakai buset buset jin buset. dan lain Heeh, pakai sebagainya. jin dan pakai tuyul dan lain-lain. Aduh please deh, Dan memang kalau gitu. bicara orang cari panggung itu kan selalu mesti ada momen ya. Hmm. Ya nggak sih? Momen untuk dipanjat. Nah, berarti gitu aja dulu kali ya, Usi. Menurut Iya, Usi gitu, cari panggung itu apa, dan apa kemudian yang pada akhirnya membuat orang itu punya kesempatan dapat panggung? iya. Heeh. Kalau aku
mendengar istilah orang nyari panggung gitu ya, Mm-mm. pasti yang pertama itu alasannya ya mungkin benar mungkin salah tapi terserah teman-teman ya, ini opininya kita ya. Yang pasti Mhm. pertama dia haus pengakuan, haus Mm. perhatian juga, itu udah pasti ya. Mm-mm. Mungkin ketika di sekitarnya banyak orang yang kemudian berprestasi, menghasilkan karya gitu ya, atau mengalami keberhasilan, kesuksesan, terus kemudian dia seolah-olah jadi redup sendiri gitu ya, Mhm. sehingga dia mesti dapetin momen, dia mesti menemukan momen untuk kemudian dia bisa ambil momen itu, menjadi momen bagi dirinya sendiri supaya dia dapat spotlight juga nih, ibaratnya gitu, dapat Mhm. panggung juga nih, supaya dia juga kemudian orang notice nih, oh dia ada, dia eksis gitu ya. Mhm. Dan kemudian dengan itu semua orang akan kembali mengalihkan perhatiannya ke dia gitu. Ya, Ah, heeh. jadi karena kayaknya kalau tidak ada momen-momen khusus tuh kayaknya nggak jarang orang akan sibuk cari panggung gitu maksudnya Ya, non. ya, ya, ya. Entah itu momennya pilkada, Ups, entah pil itu momennya pil ya pil itulah ya pil pemilihan-pemilihan gitu ya, heeh. ataupun juga Pemilihan ah, fungsionaris ah, majelis sinode, ya heeh. Boom. misalnya itu, terus Mhm. mungkin juga ada hari-hari khusus gitu ya. Mhm. Eh, eh, ada memang yang kemudian orang lain yang men-spotlight, tapi kan lucu kalau dia men-spotlight dirinya sendiri gitu ya. Mmm. Kalau aku sih Iya. suka men-spotlight diriku, tapi itu kalau lagi pimpin ibadah ya, di ibadah keluarga pakai Zoom gitu. Itu kan sesuai dengan Iya, aturannya memang, kalau yang betul. speaker dia di-spotlight. Iya, Duh, iya. Bu, orang lain yang pimpin ibadah juga kita akan spotlight, orang lain ngomong kita Betul. juga spotlight, heeh. Nah itu eh host yang spotlight gitu ya. Untuk hal Mhm. kayak gitu aja host yang spotlight, apalagi kalau ini kan memang dia yang spotlight dirinya sendiri gitu loh. Mhm. Seolah-olah dia lagi megang lampunya sendiri tuh supaya Mhm. dia kelihatan. Jadi Loh, kayak mau memang perlu disko dong. jadi memang dia perlu perlu ada momen gitu ya. Dan memang ya itu, dan di satu sisi juga kadang-kadang spotlight yang dia dapatkan itu atau panggung yang dia dapatkan itu bukan bukan merupakan apa ya, bagian dari karyanya, enggak gitu ya. Ya mungkin dia ya itu tadi seperti dia bonceng karya orang lain, atau dia pansos dengan informasi atau berita-berita yang mungkin lagi viral gitu ya. Ya kayak orang nggak ada kerjaan aja. Kerjaannya yang nyari Ya panggung. kerjanya jadi Heeh. panggung, Iya, betul. jadi mungkin karena nggak sanggup bikin panggung sendiri, Ya, nggak atau intinya gini teman-teman, bahwa kalau kita bisa ukur juga diri kita, jangan-jangan kita betul. juga orang yang cari panggung ya. Iya, betul. Kalau kita pada akhirnya memanfaatkan momen kayak tadi Kak Irma bilang, memanfaatkan momen tanpa tahu kekuatan diri kita, Ya, tanpa tahu bahwa itu memang kita mampu berkarya pada betul. panggung itu ya. Kalau contoh lah, kalau kita mau panggung menyanyi, lalu memang suara nggak bagus, Iya, jangan paksa heeh. sih. Lalu dia manfaatkan momen kayak Indonesian Idol Ya, yang suara jelek-jelek, yang lucu-lucu, yang kemudian pada akhirnya dapat spotlight, bahkan ya, mereka dipanggil untuk nyanyi. Ada orang yang supaya dapat panggung, dia bisa bela-belain bikin yang aneh-aneh. aneh-aneh. Akhirnya karena nggak natural gitu, nggak asli, nggak otentik, Ya, orang nggak senang. Apaan sih nih orang cuma cari panggung. ya, Tapi kalau betul. memang itu dari dirinya ya, oh jadi bagus banget Ya, dia gitu ya, tampilnya. Kan gitu ya. Mungkin itu maksudnya orang kalau kita suka cari momen di situ, cuman mau dapat momen orang lihat kita aja, nggak sesuai kemampuan kita, nggak betul. bagus juga. Mending Nggak nggak usah ada di bagus. panggung. Kalau di panggung tuh udah harus siap. Iya, Dan karena itu salah satu yang buruk dari orang cari panggung kan memang dia nggak tahu kekurangan dirinya sih. betul. Ya Dan tiap orang punya kekurangan punya, ya. punya, ya, Heeh, tapi dia nggak tahu bahwa aku kurangnya di mana. Jadi orang nyanyi, nyanyi, orang baca puisi, orang nari, nari. Padahal hafal gerakan aja enggak, hafal ya, lirik aja enggak. Yang penting ya, dapat panggung. Mau ya, orang ketawain, mau orang apa enggak apa-apa. Yang penting gue di panggung. Nah, itu kan jelek. Kalau betul. merugikan ya, kalau memang cuma buat hiburan ya udahlah nggak apa-apa. Ya, Kalau dulu kayak lihat anak-anak kecil iya, nari lucu ya, iya, salah-salahnya lucu, hehe kita iya. ketawa. Tapi kalau orang gede lalu salah lucu tuh kayak, mau ngapain sih? Ya, at least sekalipun dia mungkin agak terkenal gitu ya, tiba-tiba dia Mhm. dapet tuh, itu kan cuma sesaat ya, Yap, nggak lama gitu. mhm, Untuk sesuatu yang nggak otentik itu kan nggak akan lama mhm, gitu ya. Ya pokoknya tidak inilah.
tidak berkelanjutan lah, hanya momen-momen ya bersama dengan momen itu hilang, ya hilang juga dia. Iya, yang viral itu memang nggak akan bertahan lama kecuali memang diikuti etos kerja yang Ya, baik. Kayak betul. yang dulu cahaya 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 cahaya, kan sekarang mana? Iya, Kan sebentar doang. iya. Referensi kita lama banget ya, jadul banget ya. Apalagi yang baru-baru ini ya, KKI KKI Iya, KKI, KKI. kayak apa sih ya, nggak lama, sebentar aja sebentar aja. Siapa ada banyak, tapi kayak misalnya kayak Ayu Ting Ting, oh dia Iya. viral, orang pikir sebentar aja, enggak dia Enggak, bertahan. bertahan. Karena dia etos kerja, salah satu contoh lah ya dari sekian banyak contoh baik yang ada. Iya, Heeh, dan makanya sebenarnya topik ini pengen menyadarkan kita berdua juga ya Usi betul, ya, kerja aja dulu yang benar, betul. mulai aja dulu, panggung-panggung sederhana aja dulu. Iya, Nanti tuh kalau kita setia perkara kecil, Tuhan percayakan perkara besar kok. amin. Setia di panggung kecil, Tuhan kasih panggung besar kok. Terbukti ya Usi ya, Terbukti. setia aja Perlu dulu dikasih tahu meskipun buktinya? Ya, nggak usah. Udah lah, kita jangan nggak usah, cari-cari. heeh, nggak teman-teman, yang penting siap aja Ya, dulu gitu, siap. persiapin diri kita dengan baik, ketika ada kesempatan ya kita siap gitu. Kayak kita selalu bilang ya Usi, kami ya berselancar di media sosial tanpa mulai dari boya yang nggak seberapa ya, clip on, mulai dari Clip clip on, on, audio hujan Pak. kedengeran, Oke, pelan-pelan. HP sampai jatuh-jatuh demi Ya, flashlight. bener, step by, karena ya kita nggak sedang nyari panggung, kita nggak apa ini panggung orang gitu loh. Ya, Kita nggak ngegerecokin cokin, acaranya orang gitu, betul. panggung orang lain. Gitu kali Usi ya. Iya, Ada mau pesan-pesin jadinya kan aku mau bilang. pesan-pesan ya, pesan gara-gara teman-teman Pesan-pesan pesan-pesin. Mungkin gini ya, kita nggak bisa kalau mungkin bilang pesan mungkin enggak lah, tapi mungkin semacam ini ya, opini kita lagi lah. Kalau kita ketemu mau percaya tidak percaya, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti kita juga ada di sekitar kita ada orang-orang yang cari panggung gitu Ya. ya. Cuma mungkin jangan juga kemudian kita menjauhi gitu loh namanya orang-orang yang mencari panggung itu gitu. Jangan kasih panggung aja, nggak Jangan jauhi. kasih panggung. betul betul betul. Maksudnya kalau dia kasih panggung, ya panggung situ aja, jangan dikasih lebar lagi, jangan dikasih panggung yang besar. Tapi artinya ya kita nggak pernah pungkiri orang-orang seperti itu ada. Cuma memang kitanya nih yang harus prepare nih Non. Kalau kita sudah Ya. tahu, oh nih tipikal orang yang deket sama kita nih, yang dalam satu komunitas kerja kita ini orang yang cari panggung, nah kitanya yang mesti aware nih. Ini kalau kita berhadapan dengan orang kayak gini, kita mesti bagaimana ya? Nah, Ya. gitu. Kita mesti prepare-nya di situ. Ya paling enggak ya paling supaya kita juga tidak terjebak cari panggung, dan supaya juga dia tidak diberi wadah besar untuk panggungnya, ya pintar-pintarlah untuk kemudian memilah mana pekerjaan kita, mana pekerjaan dia. Ya hati baik, baik. Apa sih istilahnya tuh kalau di film itu, jangan jadi yes man ya Non ya. Ya, Jangan jadi yes betul, man. betul. Yes man baik, tapi kalau berlebihan juga yesnya juga jadi nggak baik gitu. Akhirnya nanti situ ngeluh sendiri, sakit sendiri. Apalagi kalau tipikal orang yang ada dalam circle pekerjaan kita atau pelayanan kita nih, orang-orang yang cuma tahu ngomong doang gitu ya. Dan yang paling parahnya kan kalau menjatuhkan, kalau sudah menjatuhkan begitu, bagaimana ya? Kayaknya nggak banget lah. Kalau aku sih gitu ya. Prepare, kitanya harus prepare dan PK. Iya, betul, 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 betul. Kalau aku sih Usi ya, buat orang-orang yang suka cari panggung, Ya. istirahat dong gitu. Capek banget Mungkin kurang pasti. piknik ya. Betul. Pasti iya, pasti capek banget. Cuti dulu bentar, refreshing, baru rasa, oh iya ya aku terlalu ngoyo di luar kemampuanku. Kasihan sebenarnya lihat orang-orang gitu tuh kayak, aduh ngapain? Situ kita pasti semua disediakan panggung masing-masing. Betul. Setidaknya ada keluarga dan kerabat yang mau dengerin kita Iya. gitu. Dulu aku ingat salah satu jawaban temanku, dia mau jadi pendeta adalah supaya dia didengar keluarganya. Karena dia anak bungsu kalau nggak salah. Jadi kalau dia ngomong kok nggak pernah didengar. Jadi kalau ada pendetanya ya.
Jadi ada mimbar yang bisa Iya. dibicarakan. Jadi mendingan energi-energi sebesar itu untuk cari panggung dipakai untuk memperbaiki khotbah, cara kita berkhotbah, misalnya Iya. kalau pendeta ya, cara kita berorganisasi, Iya. cara kita berelasi dan seterusnya. Atau kalau kita di dunia kerja, daripada kamu pakai energi besarmu untuk cari panggung sampai jilat atasan, Iya. lebih baik kamu bangun relasi yang baik, hargai hidup yang saat ini, panggung sekecil apapun juga tetap panggung. Atau Betul. kalau nggak naik panggung juga ya udah nggak Ya udah. apa-apa. Ya Tidak udah. mengurangi nilai diri ya. Ya. Nggak dapat spotlight itu nggak mengurangi nilai diri. Bener banget itu, boom Apa? banget itu. Bener value kita tetap berharga kok. Kalau kita bangun relasinya tulus, berdiri di panggung karena misalnya dapat penghargaan karena memang hasil Iya. usaha kita, atau kalau kita bukan kita yang kerja tapi orang panggil kita kasih tahu bahwa ada orang-orang lain di balik segala hal yang saya peroleh, penghargaan yang saya peroleh itu lebih manis, lebih betul. elok. Dan dengan sendirinya panggung itu pasti kita miliki. Kalau memang itu buat kita, pasti buat kita. Betul. Gak bakal ada yang rebut. Tapi kalau kita berusaha, ya udah istirahat dulu deh gitu. Ya di dunia pendidikan juga gitu. Cari panggung biar disenangi guru itu nggak bikin kamu dapat nilai bagus atau dosen gitu. Iya. Dulu, betul. Kenapa sih? Aku mau ngomong begini, karena belum tentu juga orang yang memuji itu orang yang tulus ya, Nur. Ya. Bisa aja dia ada kepentingan juga yang dia mau boncengin nih. Kebetulan dulu lagi ini ya gue nebeng lah di situ ya. Dan akhirnya sekalinya kedapetan yang jelek, yang buruk, ya kita lah yang kena, yang tukang cari panggung ini begitu. Jadi waspadalah. Oke ya teman-teman. Stop cari panggung. Iya. Ya kalau kita sendiri yang kita bikin acara, kita berkarya, itu bagus. Itu bekerja bagus. sambil berkarya gitu ya, supaya kemudian orang lain akan nilai dan apresiasi juga akan datang. Kalau nggak dapat apresiasi, setidaknya kita tahu itu hasil kerja kita. Betul. Itu hasil karya kita dan tidak apa? Bukan imitasi. Yeah. They can imitate you, but they can duplicate you. You are something special teman-teman. Kadang-kadang kita di dalam karya itu bisa jadi trendsetter juga. Jadi tenang-tenang aja. Betul. Lakukan yang terbaik. Betul banget. Bungkus ya. Oke, teman-teman jangan lupa untuk saksikan terus episode terbaru Podcast Tanpa Podium yang setiap Rabu malam sudah bisa didengarkan di Spotify dan juga setiap Sabtu malam sudah bisa disaksikan di kanal YouTube Podcast Tanpa Podium. Informasi selengkapnya dapat teman-teman temukan di Instagram @podcasttanpapodium. Follow aja, di sana ada microblog, ada video blog, ada reels, ada iklan. Bahkan nanti akan ada merchandise baru, nggak tahu kapan tapi nggak tahu kapan. Lalu kalau teman-teman ngikut di kanal YouTube ada konten baru, 1 ayat saja setiap Senin dan Kamis. Kalau nggak ada halangan ya. Tapi pastinya selalu ada menemani teman-teman ya. Ini pokoknya topunya lah. Oke teman-teman. Kalau gitu saya Patricia pamit. Saya Irma pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. God bless you all. God bless you.